it's Acipa, welcome back to my YouTube channel. Selamat datang buat yang baru bergabung di YouTube channel aku. Di video kali ini aku akan bikin wrap up bacaan apa aja yang aku baca selama bulan Februari. Well, bisa dibilang sebenarnya secara jumlah memang menurun dibandingkan bulan Januari sebelumnya. Kalau misalkan teman-teman tahu di video aku January Book Review and Recommendation yang ini, aku berhasil baca 12 buku. Di bulan Februari ini sayangnya aku cuman baca 7 buku aja. Overall berarti aku udah baca 19 buku dari target bacaanku selama 2021 adalah 80 buku. Berarti for the rest of this year I should read at least 61 books. Semoga aku tetap berhasil ya. Oke, buat kalian penasaran buku apa aja sih dan apa aja insight yang aku dapatkan dari buku-buku tersebut, make sure buat yang belum subscribe, please subscribe dulu ya gengs, and give me like, comment, share juga boleh, and without further ado, let's get started. Oke, buku pertama yang aku tunjukkan ini adalah Semasa dari Teddy W. Kusuma dan juga Messi Ang. Semasa ini menceritakan tentang kisah sepasang sepupu bernama Choro dan juga Sachi, beserta dengan kisah-kisah dan memori kenangan yang tertinggal di rumah Pandanwangi. Jadi, rumah Pandanwangi ini adalah rumah yang sempat mereka tinggali sewaktu mereka masih kecil, sebagai peninggalan dari orang tua bapaknya Choro dan juga ibunya Sachi atau Bibi Sari dari orang tuanya, alias kakek nenek dari Choro dan Sachi tersebut. Nah, di rumah Pandanwangi mereka menghabiskan masa kecilnya bercengkrama antar keluarga satu sama lain dan menghabiskan waktu di sana. Lalu kemudian beranjak dewasa, Choro dan juga bapak masih tinggal di kota kelahiran tersebut, sedangkan Sachi bersama keluarganya, Bibi Sari dan juga paman Geofridis harus pindah ke luar negeri. Cerita ini ditulis dari sudut pandang Choro. Choro ini adalah seorang penulis gitu kan, tapi sebenarnya dia tuh punya karakter yang bisa dibilang agak pesimis gitu, terus tipikal-tipikal introvert gitu, tapi juga tetap sayang ke si adik sepupunya ini, Sachi. Di sisi lain, Sachi ini dia kayak tipikal yang periang, cerdas. Cerita ini sebenarnya biasa aja, jadi narasinya itu menceritakan tentang perjalanan yang mereka lalui dari kota menuju ke rumah Pandanwangi. Mungkin bisa dikatakan lokasinya itu ada kayak di desa gitu kan. Dan selama perjalanan itu banyak percakapan dan diskusi yang dilakukan antara Choro dan juga Sachi mengenang kembali masa-masa kecil mereka, dan hal-hal itu sih sebenarnya yang jadi konflik-konflik antara kedua orang ini gitu. Tapi pada akhirnya mereka masih bisa berbaikan kok ya. Kemudian akhirnya ketika sampai di rumah Pandanwangi, memori atau kenangan itu kembali muncul. Dan karena rumah ini akan dijual, mereka merasa ada ketidakrelaan gitu. Karena seolah-olah bahwa memori atau kenangan yang ada di sana juga ikut pergi dari situ. Cerita yang biasa ini tuh tetap mengalir alurnya gitu kan, tanpa ada sesuatu yang dipaksakan atau apa. Dan begitu menutup halaman terakhir, rasanya tuh kayak nyes gitu kan, kayak adem banget gitu. Teddy W. Kusuma dan juga Messi Ang ini adalah sepasang penulis yang juga pernah menulis beberapa buku sebelumnya. Yang sampai sejauh ini masih jadi currently reading aku adalah Dusty Sneakers yang belum aku selesaikan. Dan kedua orang ini juga pendiri dari toko buku indie bernama Fosanta. Jadi kalau misalkan teman-teman tahu atau mungkin cek di IG-nya Fosanta, di situ mereka banyak mengkurasi buku-buku yang bagus, buku-buku lokal ataupun interlokal gitu kan, yang worth to read banget. Buku selanjutnya yang aku baca adalah You Do You dari Alexandra Ruby. Tapi untuk kali ini aku tidak akan mereview terlalu banyak karena sebenarnya aku udah melakukan review tersendiri untuk buku ini. Jadi ini buat kalian yang tertarik untuk tahu isi bukunya seperti apa, bisa cek langsung di sini di video aku lainnya untuk review buku You Do You dan Alexandra Ruby. So make sure ya buat cek video tersebut. Buku selanjutnya yang aku baca adalah Tukar Takdir dari Valian Budi. Buku ini berisi kumpulan dari 12 cerita yang menunjukkan tentang takdir-takdir yang mungkin akan dialami, pernah dialami, atau sedang dialami. Cerita-cerita dalam buku ini aku nggak bisa bilang dia horor, crime, atau misteri, tapi kayak gabungan keseluruhannya, semacam surrealis gitu, bahwa ada hal-hal yang kok bisa ada gitu kan. Misalkan kayak aku ambil contoh kisah di Takdir Pertama.
Seandainya aku benar-benar bisa mengulang waktu, apakah aku akan bisa mengubah nasibku dan penumpang lainnya atau cuma repetisi tragedi semata? Di cerita satu ini, kisahnya menceritakan tentang seorang penumpang di pesawat yang tiba-tiba dia ngerasa bahwa pesawatnya itu akan jatuh dengan kejadian-kejadian yang aneh gitu. Kayak ceritanya itu agak deja vu gitu ya, kayak kita pernah ngalamin itu kayak kita udah bisa menebak hal itu tuh akan mengarah kemana gitu. Dan ketika dia mengalami kejadian tersebut, dia masih ngebayangin bisa nggak ya kalau memang ketika dia mengalami hal tersebut saat itu dan dia udah tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, maka seenggaknya dia bisa dong mencegah supaya hal itu nggak terjadi. Tapi kemudian hal-hal tersebut membawa dia terhadap kalau misalkan ada sesuatu yang bisa gue ubah, mungkin gak ya takdir ini juga akan ikut berubah gitu. Nah itu salah satu contohnya aja ya untuk di kisah yang pertama. Kita sebenarnya bisa ngebaca cerita ini dari takdir mana aja, ada dari takdir 1 sampai 12 gitu. Tapi sayangnya adalah nggak ada daftar isi, jadi aku agak kesulitan juga untuk ngelihat ke cerita-cerita berikutnya. Kan teman-teman mau baca juga bisa cek di Ipusnas ya, karena bacanya gratis. Nextnya adalah buku fisik terakhir yang aku baca, itu ada Waktu Untuk Tidak Menikah dari Amanatya Djunda. Buku ini juga kumpulan cerita, ada berapa cerita ya? Aku lupa sih tepatnya. Dan ya kalau di buku ini ada daftar isinya gitu. Waktu Untuk Tidak Menikah itu adalah judul dari salah satu cerita di dalamnya. Jadi buku ini viewernya tidak menceritakan tentang alasan-alasan untuk waktu untuk tidak menikah gitu. Aku sendiri ya, buat aku sendiri ngerasa sebenarnya secara benang merahnya belum merasa ada benang merahnya dari keseluruhan cerita tersebut gitu. Tapi sejauh ini ya, kalau aku nggak salah adalah banyak cerita-ceritanya itu yang diambil dari sudut pandang perempuan gitu. Misalkan adalah di Waktu Untuk Tidak Menikahnya aja deh. Di cerita itu dikisahkan bahwa ada seorang calon mempelai wanita yang akan menikah, tapi menjelang pernikahannya itu, namanya orang menikah katanya sih ya ada aja cobaannya gitu kan, kayak ada aja halangannya yang mungkin membuat dia menghambat pernikahan itu. Dan ini kejadian juga di cerita Waktu Untuk Tidak Menikah ini gitu, ketika pada akhirnya menjelang pernikahan itu si calon mempelai ini tuh tidak jadi menikah gitu. Karena apa? Baca sendiri dong ya kan. 3 buku lainnya aku membaca A Starry Journal yang aku baca di Ipusnas. Sebenarnya itu nggak bisa dibilang kayak buku sih, itu jurnal sebenarnya. Tapi jadi di dalamnya itu ada semacam puisi-puisi yang ditulis oleh penulisnya gitu kan. Dan di dalamnya lebih ke jurnal, daily journal gitu, supaya kita bisa menggapai mimpi-mimpi kita. Undated journal gitu, jadi kayak bisa diisi kapan aja kalau seingatnya gitu kan. Jadi dan buku A Starry Journal ini juga bisa buku A Starry Journal ini cocok buat jadi kado kali ya, kayak hadiah gitu buat teman-teman teman kalian yang suka ngejurnal gitu. Buku e-book yang aku baca di Scribd ini adalah Fuck I'm in My 20s. Jadi kalau ini lebih kayak graphic book gitu, jadi ada ilustrasi-ilustrasi di dalamnya yang menggambarkan kisah-kisah pergumulan batin dari penulisnya yang menjalani masa-masa 20-an. Kayak aku lagi banyak-banyakin baca buku berkaitan tentang masa-masa orang-orang menjalani 20-an tuh kayak gimana gitu, lagi quarter life crisis gitu kan. Mungkin ada hal-hal yang gak sejalan gitu kan dengan adat ketimuran khas Indonesia gitu, karena terlalu western gitu, kayak di daerah barat sana semacam seks, drugs dan sebagainya itu mungkin kayak biasa di sini. Kayak biasa kalau di sana, ya di sini mungkin bisa aja biasa untuk sebagian kalangan, tapi kalau aku tidak ya, sorry. Dan ebook lainnya aku baca adalah Passport Ready, The Ultimate Guide to Solo Female Traveler di Anne Malambo. Dan Passport Ready ini juga bisa semacam apa ya, buku dasar gitu buat teman-teman mungkin yang mau nyobain untuk melakukan perjalanan sendiri nanti ya setelah pandemi gitu. Dan aku setuju sih dengan isi cerita di dalamnya yang encourage kita gitu kan, khususnya adalah para perempuan mau muda atau tua gitu kan, dengan budget yang gak harus mewah, gak harus banyak, tapi bisa kok melakukan perjalanan di dunia ini gitu. Anne Malambo sendiri ada buku terbarunya yang baru banget launching beberapa hari yang lalu, ini adalah The Way of the Wildflower. Jadi buku ini lebih ke
buku untuk self help gitu ya, bagaimana Anne melewati masa-masa pandemi yang mungkin kita rasain juga, banyak insecurities, banyak anxiety datang ketika kita harus diam di rumah gitu dan lain sebagainya, dan cara dia untuk mengovercome hal tersebut. So yeah, that's all for this month review and recommendation. I'm so sorry banget, memang bulan ini agak moody banget sih aku sebenarnya, tapi aku seneng karena di bulan ini akhirnya aku sudah menyampul semua buku yang aku punya dengan sampul plastik supaya lebih awet aja kali ya. Wow, apresiasi for me. Yeah, thank you guys, thank you so much for watching. I hope you guys enjoy and see you next time, and bye bye.